Saint Michael the Archangel atau Malaikat Agung, bukanlah orang suci, melainkan dia adalah seorang malaikat, dan pemimpin semua malaikat dan pasukan Tuhan. Saint Michael memiliki 4 tanggung jawab atau jabatan utama, seperti yang kita ketahui dari kitab suci dan tradisi Kristen. Yang pertama adalah memerangi setan. Yang kedua adalah mengantar umat beriman ke surga pada saat kematian mereka. Yang ketiga adalah menjadi pendukung semua orang Kristen, dan gereja itu sendiri. Dan yang keempat adalah memanggil manusia dari kehidupan di bumi ke penghakiman surgawi mereka. Sangat sedikit yang diketahui tentang Saint Michael selain dari apa yang kita ketahui dari kitab suci, yang jarang. Dalam Daniel, Saint Michael disebutkan 2 kali. Pertama kali sebagai orang yang membantu Daniel, dan kedua kalinya dia disebutkan sehubungan dengan akhir zaman ketika dia akan mewakili anak-anak bangsamu. Penyebutan berikutnya datang dalam surat Saint Jude, di mana Saint Michael dikatakan menjaga makam Musa dan Hawa dan telah berselisih dengan setan atas tubuh Musa. Penyebutan terakhir ada di Wahyu, di mana Saint Michael dan para malaikatnya bertempur melawan naga. Ada kitab suci lain di mana Saint Michael tersirat, tetapi tidak disebutkan namanya, seperti malaikat, yang mempertahankan gerbang ke Firdaus, yang bertahan melawan Bileam, dan yang mengalahkan pasukan Sanherib. Hari ini, Saint Michael dipanggil untuk perlindungan, terutama dari musuh yang mematikan. Inilah cerita sungguh yang luar biasa tentang Saint Michael. Malaikat Agung Michael secara ajaib muncul 4 kali dalam cerita berikut, oleh karena mendedikasikan basilikanya sendiri, tempat suci San Michele Arcangelo. Penampakan pertama Saint Michael, antara abad ke-3 dan ke-8. Legenda mengatakan bahwa sementara seorang pria kaya bernama Gargano merawat hewannya, salah satu lembu jantannya melarikan diri dan pergi sendirian. Dia marah karena menemukan lembunya sedang merumput sendirian di depan sebuah gua. Dia menembakkan panah beracun ke arahnya. Panah itu kemudian berbalik dan mengenai dia. Gargano sangat terganggu, sehingga dia memberitahu uskup tentang pengalamannya. Uskup kemudian memerintahkan doa dan puasa selama 3 hari. Pada hari terakhir, Saint Michael menampakkan diri kepada uskup. Saint Michael berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik, untuk bertanya kepada Tuhan apa yang disembunyikan dari manusia." Keajaiban menimpa pria itu dengan panahnya sendiri. Karena semua ini terjadi atas kemauan saya. Saya adalah malaikat tertinggi Michael, dan saya selalu berada di hadirat Tuhan. Gua itu suci bagiku. Dan karena itu, saya memutuskan untuk melindungi tempat ini dan penghuninya di bumi. Saya ingin membuktikan dengan cara ini bahwa saya adalah sebagai penjaga dan pelindung tempat ini dari segala sesuatu yang akan terjadi. Di mana batu itu dibuka, dosa manusia dapat diampuni. Apa yang akan diminta di sini dalam doa akan dikabulkan. Karena itu pergilah ke gunung dan persembahkan gua itu untuk ibadah Kristen. Uskup tidak segera menuruti permintaan Saint Michael karena gua ini pernah menjadi tempat pemujaan orang-orang kafir. Penampakan kedua, Saint Michael kemudian muncul lagi pada tahun 492. Namun, kemunculan ini terkait dengan pertarungan antara Bizantium dan Lombard dari tahun 662 hingga tahun 663, di mana orang Yunani menyerang tempat suci Gargano. Penguasa Benevento, Grimoaldo pertama, membela tempat suci. Kisah itu berbunyi, dan kemudian pada malam yang sama, yang mendahului hari pertempuran, Saint Michael muncul dalam penglihatan kepada Uskup Lorenzo Maiorano. Dia mengatakan bahwa doa telah dijawab, dia berjanji untuk hadir. Dan memperingatkan untuk berperang melawan musuh pada jam keempat hari itu. Secara tradisional, penguasa Benevento mengalahkan Yunani pada tanggal 8 Mei dan pertempuran itu, disertai dengan gempa bumi, petir, dan kilat, pada tanggal 8 Mei. Oleh karena itu, tanggal 8 Mei dirayakan di Gereja Katolik sebagai Hari Raya Peringatan Penampakan Saint Michael Sang Malaikat Agung.
Dedikasi Saint Michael dan penampakan ketiga. Setelah kemenangan Grimoaldo, Uskup Majorano tunduk pada permintaan Saint Michael dan memutuskan untuk mendedikasikan tempat suci tersebut. Namun, Saint Michael muncul lagi dan berkata kepada Uskup Sipontino, "Bukan tugasmu untuk menguduskan basilika yang kubangun. Saya yang mendirikannya, saya sendiri yang menguduskannya. Tapi Anda masuk dan pergi ke tempat ini, ditempatkan di bawah perlindungan saya." Uskup Lorenzo, 7 Uskup Apulian, Pendeta Sipontino, dan orang-orang di negeri itu melanjutkan perjalanan ke Gunung Suci. Menurut situs Basilika, sebuah keajaiban terjadi dalam perjalanan mereka. Beberapa elang, dengan sayapnya yang terbentang, melindungi para uskup dari sinar matahari. Begitu sampai di groto, mereka menemukan sebuah altar kasar didirikan di sana, ditutupi dengan palium berwarna merah terang dan di atasnya ada sebuah salib. Selain itu, menurut legenda, mereka menemukan jejak kaki San Michael di bebatuan. Basilika ini juga dikenal sebagai Basilika Surgawi, karena Saint Michael mendedikasikannya sendiri. Penampakan keempat pada 1656. Italia Selatan mengalami wabah yang mengerikan. Uskup Alfonso Puccinelli melakukan doa dan puasa, dan meminta perantaraan Saint Michael. Saat berdoa, dia merasakan gempa bumi ketika Saint Michael menampakkan diri kepadanya, dalam kemegahan yang mempesona dan dia memerintahkan untuk memberkati batu-batu guanya, mengukir tanda salib dan huruf M.A. Michael Archangel, di atasnya, siapapun yang dengan setia menyimpan batu-batu itu bersamanya akan kebal terhadap wabah. Saint Michael kemudian menyembuhkan kota dan siapa saja yang meminta batu-batu ini. Batu-batu ini sekarang dianggap sebagai peninggalan Saint Michael dan berhasil digunakan untuk pengusiran setan. Uskup kemudian memerintahkan pembangunan patung Saint Michael. Monumen itu menghadap ke balkon ruangan tempat Saint Michael menampakkan diri kepadanya. Saint Michael bukan hanya pelindung gereja, tetapi setiap jiwa yang setia. Dia mengalahkan iblis dengan kerendahan hati. Kita juga termasuk dalam peperangan yang sama. Lengannya adalah kerendahan hati dan cinta yang kuat kepada Tuhan. Hal yang sama harus menjadi senjata kita. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tuhan Yesus memberkati. Amin.